Selamat pagi para pecinta tabu lampot dan yang baru belajar tabu lampot atau yang sudah lama. Nah, di hadapan saya ini ada tabu lampot jambu kristal, batang sedang, pembibitannya cangkok, potnya 45. Usia 6 sampai 8 bulan dari turun cangkok. Nah, saya mau kadang-kadang saya bercerita berdasarkan permintaan pertanyaan ya, ada yang bertanya di Facebook maupun di WA maupun di YouTube ya. Jadi kalau pengen belajar tabu lampot itu pertama kali apa? Atau kalau pengen nanam di pot itu pertama kali seperti apa? Nah, pertama kali adalah pemilihan bibit. Yang pertama adalah cangkok atau okulasi. Cuman kalau pengalaman saya, kalau mau nanamnya di pot, cangkok lebih bagus. Apalagi kalau di tempat saya, batang itu ada 3, kecil, sedang, dan besar. Kecil itu mungkin sejari kelingking ya, sejari kelingking. Kalau sedang ya mungkin barangkali 1 jempol tangan lah, 1 jempol tangan kecil. Kemudian kalau yang besar itu sejempol kaki. Nah, kalau mau aman, Anda nyari yang usianya dari turun cangkok itu udah lama. Kalau yang pemula ya. Kalau yang fresh cangkok itu memang banyak risikonya ya, apalagi kalau beli online. Ini juga sering saya ulang-ulang, banyak risikonya. Nah, yang terpenting adalah batang besar, kemudian usia dari turun cangkok sudah lama. Nah, ini kebetulan batangnya sedang. Lalu bagaimana kalau batangnya itu maksudnya usia turun cangkok itu belum lama atau baru turun cangkok? Ya itu tadi butuh perawatan ekstra. Ya. Jadi ini soal bibit dulu ya, barangkali kalau fresh cangkok itu butuh materi khusus atau butuh video khusus. Kemudian batang sedang butuh video khusus, atau dari polybag mau dipindah ke pot juga butuh video khusus. Jadi saya kadang-kadang membuat video itu berdasarkan pertanyaan teman-teman, dan saya jawabnya juga berdasarkan pengalaman saya. Apa yang saya sudah praktekkan, saya coba berbagi ilmu dengan para pecinta tabu lampot. Nah, tadi saya bercerita tentang ini aja dulu ya. Jadi ini awalnya di polybag 25 sekitar 2-3 bulan, kemudian saya pindah ke polybag 35 2-3 bulan juga, kemudian saya kasih di pot ini baru 2 bulanan. Karena saya melihat perkembangannya ini bagus. Biasanya dari polybag 35 saya pindah ke polybag 50, cuman ini saya langsung ke pot karena ngelihat ini bagus. Jadi kadang-kadang sesama turun cangkok dengan waktu yang bersamaan, batang bersamaan, kadang-kadang pertumbuhannya bisa tidak sama. Nah, lalu kemudian berikutnya adalah sama sih, ketika saya memindah batang ini dari polybag ke pot, yang jelas paling bawah ini harus ada lubang pembuangan air. Kemudian kita kasih pecahan genteng bata merah atau sejenisnya, styrofoam juga bisa. Nah, oke. Kemudian media tanam memang saya akui sangat berpengaruh ya. Kalau memang Anda mau pakai tanah memang harus dicampur. Tapi kalau saran saya, tanahnya memang komposisinya, kalau pengalaman saya nggak bisa 1 tanah, 1 metan, 1 kohe. Saya lebih suka 3-2-1, 3 metan, 2 kohe, 1 tanah. Nah, karena tanah itu sifatnya padat ya, jadi kadang-kadang membuat akar itu sulit bernapas. Nah, itu yang kadang-kadang akhirnya air tidak bisa keluar, kemudian busuk akar. Nah, itu yang saya alami seperti itu. Lalu kemudian semuanya sudah kan? Semuanya sudah. Tapi kalau ada misalkan dari turun cangkok langsung ke pot bisa nggak? Bisa saja.
cuman baiknya ditaruh di tempat yang teduh dulu 3 mingguan lah, 3 mingguan kurang lebih ya, taruh yang tempat yang teduh. Kalau sudah nyaman, nah baru dikeluarkan. Nah, lalu kalau udah seperti ini, kemarin itu ceritanya adalah saya media tanamnya sudah oke, terus biasa kan di paling tengah ya, jadi biar lebih rapi, biar lebih simetris batangnya. Kemudian itu tadi saya 1-2 hari saya taruh di tempat yang teduh. Setelah habis saya pindah dari polybag ke pot. Kemudian langkah berikutnya adalah saya pangkas beberapa batangnya, saya pangkas. Nah, karena memang waktu di polybag dia udah bener, udah jadi lah, udah jadi. Lalu kemudian apa ya yang harus didapatkan dari tanaman tabu lampot jambu kristal ini adalah pagi sore harus kita siram, kemudian sinar matahari harus full. Lalu apalagi daunnya juga kadang-kadang saya siram, daunnya saya siram terus saya puter ya, seminggu atau 2 minggu atau 3 minggu sekali diputer, jadi biar mataharinya dapat semua gitu loh, adil, kira-kira begitu. Kemudian daun-daun yang di batang apa paling pangkal ini kita buangin, daun-daunnya kita buangin. Nah, jadi yang tersisa adalah bagian ujung, bisa 2 atau 1 daun atau 3 daun ya. Kalau memang udah kelihatan tua ya memang saya langsung buang aja. Kemudian berikutnya adalah ujung-ujungnya saya potek. Nah, ini juga sering saya ulang-ulang, ujung-ujungnya saya potek-potekin semuanya, ujung-ujungnya saya potek-potekin. Ini nanti kan sudah mulai bakal bunga nih, ini nanti kalau udah agak gede dikit ya seminggu lagi lah nanti saya potek juga. Nah, semuanya Anda bisa lihat ujungnya saya potek-potekin, jadi kelihatan bahwa ini mulai rapi, sudah rapi ya, sudah mulai rapi. Lalu berikutnya adalah ranting susunya juga saya buang-buangin, ranting susunya hampir udah nggak ada ya. Oke, ranting susunya juga udah nggak ada. Kemudian penyakitnya, ini penyakitnya biasa, seperti biasa, kutu putih di belakang daun. Itu menjadi penyakit dari jambu kristal. Cuman ini cukup sehat, tanaman ini cukup sehat, terlihat ya daunnya, masya Allah. Biasanya kalau seperti ini tuh nanti buahnya besar-besar. Jadi dari awal dia udah nyaman, udah subur lah kalau bahasanya. Nah, kemarin saya lihat ada satu yang rontok. Nah, lalu strategi pembuangan buahnya seperti apa? Anda bisa yang pertama bisa secara alami. Jadi memang yang nggak bagus kemungkinan besar dia akan rontok. Yang kedua adalah pemilihan dari kita. Mana buah yang nggak bagus, itu ya yang harus kita buang. Jangan nggak tega. Nah, ini kan ada 3, ini nggak ideal sebenarnya. Buang salah 1 atau 2. Enggak. Sebenarnya dengan batang seperti ini lalu bakal buah seperti ini sebenarnya memang tidak ideal. Tapi kadang-kadang kita maksain bahwa biar berbuah semua, syukur-syukur jadi semua, itu nggak mungkin. Pasti ada yang rontok secara alami. Karena kan dengan pot yang seperti ini tentunya nutrisinya sangat terbatas. Otomatis ya kita memang harus harus tega bahwa itu bagian dari strategi agar buah itu ada yang nyangkol gitu. Jangan sampai nanti malah rontok semua. Nah, ini ada 3 ini sebenarnya tidak ideal. Mana nanti yang paling kecil biasanya nanti kita eksekusi atau kita buang. Oke, kemudian hama-hamanya memang tidak terlihat, tapi biasanya jambu kristal itu hamanya di kutu putih sama telur semut di belakang daun muda. Nah, ini bersih sekali ya, bersih sekali, hampir tidak ada kutunya. Telur semut dan kutu putih di belakang daun muda. Cara membersihannya seperti apa? Nah, ini bisa jadi satu topik, cara membersihkan hama, pemindahan. Kalau saya karena masih nggak terlalu banyak, saya pakai tangan saja, pakai tangan. Kalau udah terlalu banyak ya biasanya pakai yang alami saja. Air rebusan daun pepaya, kalau udah dingin semprotin, atau bawang putih diulek, campurin air, semprotin. Kalau mau pakai pestisida ya silahkan, nggak apa-apa. Jadi itu pengalaman saya merawat jambu kristal, karena per pohon nanti karakteristiknya ceritanya bisa berbeda-beda.
biar nggak rontok. Ada juga sih yang dikasih cangkang telur, micin, kemudian apa lagi ya, garam, macam-macam lah. Tapi saat ini saya masih kohe dan perawatan-perawatan yang saya sudah sebutkan tadi. Itu saja sih. Nanti kita review berikutnya, perkembangan berikutnya dengan permasalahan yang berbeda dan solusi ya tentunya yang berbeda pula. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat para pecinta tabu lampot dan yang ingin belajar menanam tabu lampot. Jadi saya seperti ini, cerita seperti ini berdasarkan pengalaman pribadi ya. Bukan berarti terus saya berhasil terus, ada juga yang gagal. Demikian dari kami Kebun Zuhdan dan salam sehat.